Oke, assalamualaikum, kita mulai ya. Oke, hari ini kita belajar Blender ya. Pertama kita absen dulu aja ya. Adia Rahma ada, Adinda, Adrian, Afiar, Agista, Ahmad Fauzi, Alvin, Alia, Akila, Arya, Bari, Danendra, Daniar, Fadel, Farizal, Faras sakit ya, Fikri, Linda, Zia, ini masih bisa nggak? Maisa, Adi, Faisal, Isan, Raffi, Saifullah, Reno, Rizky, Sira, Taufik, Tendi. Oke, udah diinstal Blendernya? Udah ya. Ini Blender yang diinstal bebas asal LTS ya. 36, 33, 293 atau 283 ya. Untuk versi sebelumnya download di sini previous version. Lalu download any Blender ya. Nanti dapat rilisnya versi yang diinginkan 293 sama 283 ya, LTS atau 33 sama 36. Kalau mau coba yang paling baru Blender 4 juga boleh. Oke, kita lihat Classroom ya. Di Classroom udah ada ini ya, udah ada materi, ada 2 PDF, ada KG Blender sama modul 7 ya. Kita dua-duanya aja kita coba sekarang. Oke. Pertama intro dulu ya. 3D model itu sebenarnya pengembangan matematika representasi 3 dimensi untuk membuat objek. Produknya disebut model 3 dimensi. 3 dimensi ini koleksi dari poin dalam ruang 3 dimensi. Jadi ada primitif dari model 3 dimensi itu ada 3 ya. Ada vertex, edge, sama face. Kalau vertex itu titiknya ya. Kemarin kalian mencoba ya bikin balok dengan titik-titik X, Y, Z. Lalu untuk membentuk balok tidak cukup hanya titik ya, harus ada edge. Edge itu nanti akhirnya membuat face atau sisi. Nah, kumpulan sisi itu baru menjadi objek. Kenapa Blender? Blender ini open source ya, gratis. Lalu
Untuk support pembuatan game sama film, animasi, terus motion graphic itu bagus. Lalu secara default udah bisa scripting ya. Ini bahasanya pakai Python. Alternatifnya ada banyak ya, SketchUp, Maya, terus Modo ya, Modo, Autodesk, dan lain-lain. Ini beberapa contoh model 3 dimensi yang dihasilkan oleh Blender. Jadi tidak hanya ini ya, secara profesional digunakan untuk arsitektur, lalu juga untuk pembuatan film. Jadi di sini contoh ini film lama ya, tapi film-film lokal, film Indonesia kebanyakan pakai Blender. Oke. Jadi untuk optimal menggunakan Blender itu usahakan pakai mouse ya. Kalau pakai ini touchpad rada sulit ya, karena ketiga buttonnya digunakan left, tengah, sama right ya. Yang tengah atau middle mouse button itu scroll sama ditekan. Lalu lebih optimal lagi kalau menggunakan keyboard PC, dimana dia punya numpad ya. Tapi tenang, ada alternatifnya bagi yang laptopnya kecil, tidak ada numpadnya, ada alternatifnya, tapi usahanya 2 kali gitu. Usahanya jadi 2 kali kalau pakai numpad itu jadi shortcut. Ini contoh di di PDF ini dia Blender 279. Jadi Blender 279 dibandingkan dengan Blender 28 ke atasnya itu berbeda sekali user interface-nya. Tapi secara konsep ini sama. Lalu bisa dilihat ada beberapa ini ya, shortcut di PDF ini bisa dibaca sendiri dulu. Oke, kita ini kan versi 279, lalu kita coba versi yang kita ya. Mau mana 28 atau 29 atau 36 yang mau dicoba? Bebas ya, mau mana aja. 29 boleh. Kagok 36 udah dibuka. Sama aja ya, 29 juga sama. Oke, secara user interface sama ya. Karena kita mainannya di scripting nggak beda jauh sih sebenarnya. Kecuali kita mainan di modeling, sculpting dan lain-lain. Itu ada perbedaan antara 36 dan 2,9. Oke, ini kita coba dari UI dulu ya, bukan dicoba dari scripting. Pertama, ini kelihatan jelas. Kalau zoom tuh shortcutnya apa sih? Di Windows start apa ya? Magnifier. Windows Plus, biar jelas ya. Oke. Kita mulai. Pertama ini user interface dari Blender ya. Ini ada menu utama seperti biasa aja, ada file, ada edit, render, window, dan lain-lain. Ini mungkin yang lain beda warnanya sama yang saya. Ini kita coba atur dulu ya preferensinya. Jadi di edit, preference, oke. Pertama karena kita aktif di Python ya, jadi di checklist dulu ini developer extra sama Python tooltips. Di interface, di blend edit preference, terus Blender preference interface. Ini klik developer extras dan Python tooltips. Ini nanti fungsinya apa nanti kelihatan. Fungsinya berguna sekali.
Terus tema, ini bebas sebenarnya ya. Kalau saya lebih suka terang, mungkin yang suka gelap juga nggak ada masalah. Jadi tema bisa diganti-ganti ya. Kalau sebelumnya aktif bisa 3 dimensi di Maya atau di Modo misalnya, pengen sama kayak Maya sama Modo, bisa ganti interface-nya. Atau Blender Dark sama Blender Light, itu bebas ya. Kalau saya lebih suka yang terang. Oke, terus kalau yang pakai light ini awalnya nggak seperti ini ya. Untuk merubah warna background ini bebas, tapi saya pengen kelihatan grid-gridnya ini lebih terlihat oleh mata saya gitu ya. Nah di sini di paling ujung di atas ini orbit namanya, di atas orbit ada viewport, ini ada 4. Tapi saya mau yang ujung kanan ini ada tanda panah ya, tanda panah ke bawah. Kita klik. Nah, di sini awalnya background itu ngikutin temanya, jadi gelap, ya kan? Background itu ngikutin temanya gelap, tapi saya pengen lebih terang. Pengen lebih terang, klik viewport di sini. Nah, ada di bawah itu ada sebuah sebuah kotak kecil ya. Ini tinggal diklik aja. Lalu ini digeser-geser sesuai keinginan kalian. Kalian enaknya nyamannya di mana. Nah kalau udah itu kalian udah mirip sama yang punya saya. Saya ulang ya. Di ujung ini kan ada ini ya, paling ujung ada orbit, di atasnya ada ini, ada shading 1 2 3 4, lalu ada satu lagi yang panah bawah. Lalu kalian ke bawah terus. Awalnya hitam kan ya, pengen ubah warnanya jadi lebih terang, bisa klik viewport, lalu klik ini, tinggal ubah warna gelap terangnya. Oke, aman. Kita lanjut ya. Ini tadi menu ya, menu utama tadi ada preference. Lalu ini ada workspace. Workspace itu ruang kerja ya. Ini ruang kerja default disebutnya layout. Lalu ini kalau ingin modeling ada ruang kerja modeling. Ini bisa juga perubahan dari layout ke modeling, kita bisa ubah ininya. Ada object mode, ada edit mode. Ini sama. Lalu ada sculpting atau memahat. Kalau memahat itu beda, ini pakai kayak orang pahat aja. Ini ininya. Lalu ada UV editing, texture paint, shading, animation, rendering, yang terakhir composting. Lalu geometry nodes, yang terakhir scripting. Nah ini yang kita gunakan. Jadi kalau kita tuh hanya scripting, layout aja, sama UV editing paling. 3 ini. Sisanya kalian bisa belajar sendiri. Ini saya punya tutorial ya, kalian bisa copy di sini silakan. Jadi sekalian sudah saya bawa ininya CD. Mungkin kalian udah nggak usung CD ya. Saya bawa sekalian itu. Oke. Ini ada itu ya, tadi workspace. Jadi setiap workspace itu
Kalau kita klik, kalian perhatikan menu dalamnya itu berubah-ubah ya. Jadi ada menu statik di sini, ini dinamis. Kalau kita ini dia dinamis, ini beda-beda ya. Jadi untuk setiap workspace punya menu dalam masing-masing. Ini baru atas ya, menu sama workspace, lalu ada menu dinamis di sini. Nah, yang tengah itu disebutnya main window. Yang bawah ini animasi ya. Animasi nggak kita pakai. Lalu ini scene objeknya dalam scene di sini. Yang ini properties, ada dua ya, ada properties global sama properties objek. Ini yang bawah ini bisa berubah-ubah. Kalau kita delete, ini kan jadi nggak ada ya si ininya, hanya jadi awalnya itu kita punya properti globalnya hanya ini aja. Secara default pas kita melakukan rendering itu resolusinya sangat tinggi, 1080p ya. Jadi kita bisa turunkan menjadi 720p dengan ini. Kalian ke kanan di properties ini, lalu paling ujung ada tanda titik 3 ini, kalian klik aja. Ini preset namanya. Nanti presetnya tinggal diubah mau HD TV berapa. Contohnya yang saya ini HDTV 720. Jadi resolusinya 1280 720. HD ya. Ini bisa diubah-ubah nih. Ininya output nih, output properties ininya ada presetnya diganti. Lalu selain preset ada ini yang ada apa? Kamera di belakang nih. Logo kamera ini render. Render itu ada yang dipakai sebenarnya ada dua ya. Kalau Workbench ini jarang. Ada EV sama Cycles. Kalau EV itu detailnya sedikit ya, cocok buat bikin animasi, game. Kalau Cycles ini cocok buat arsitektur ya, mau yang detail, yang bikin objek pengen kelihatan detail. Ini ada kelebihan kekurangannya. Kalau EV karena ringan berarti bisa lebih cepat kalau dijadiin animasi. Kalau Cycle itu bakal berat, tapi hasilnya bagus. Nah ini untuk mengurangi apa ya? Mengurangi hasil render sebenarnya kalian bisa unklik aja ini. Jadi semakin banyak diklik atau semakin banyak settingan, ini pasti rendernya makin bagus, tapi hasilnya jadi makin besar nanti. Di pas kita jadiin JPEG atau apapun. Nah ini tadi ya, balik lagi, ini adalah properti global atau properti blendernya. Lalu kalau properti objeknya gimana? Nah sekarang kita belajar tentang shortcut ya. Pertama tadi kan ada kubus ya, kita mau bikin kubus. Di sini ada tombol add ya, tombol add, tinggal klik. Lalu ada mesh ya di sini, ada mesh, nanti pilih mau plane, cube, circle, UV sphere, icosphere, cylinder dan lain-lain. Ini contohnya cube. Jadi ketika diklik, nah ketika kita klik, perhatikan di kiri bawah ya, ada sebuah menu yang sebenarnya kita bisa klik juga. Nah ini menu ini sebenarnya apa ya, mengedit objek yang kita buat secara default. Contohnya kita ganti size-nya jadi 4M. Tapi setelah kita klik di luar, ini sudah tidak bisa diedit lagi si objek ini.
Yang bisa diedit hanya transformasinya, letaknya, terus rotasi sama scalingnya aja. Tapi kalau defaultnya dia bikinnya pas awal aja. Tadi kan caranya dia pakai tombol ya. Ada cara lebih mudah. Di sini kalau kalian ini kan udah diklik tooltipsnya ya. Kalau udah diklik tooltipsnya, kelihatan cara gimana caranya shortcutnya. Jadi bisa pakai shift sama A. Misalnya kita gambar silinder. Karena lokasinya defaultnya 0,0, jadi kita bisa translasi si lokasinya. Sumbu X misalnya 8 ya. Oke, seperti itu. Nanti kita yang dipakai hanya ini aja ya, yang mesh add aja. Yang lain jadi nanti dulu. Oke. Sekarang ini kan terlalu jauh nih. Kalau kita pengen mendekati, kita pakai bisa mouse scroll ya. Scroll. Atau ini kan ini ada orbit, di bawahnya ada beberapa icon di sini. Nah, kalau plus ini fungsinya buat zoom. Jadi alternatif tadi ya, alternatif pakai mouse, bisa juga pakai tombol yang di sini. Nah, kita udah bikin objek. Nah, kita pengen transformasi. Transformasi itu ada di sini ya, di tooltip. Sorry. Ini namanya toolbar. Toolbar itu tadi ya, ada move, ada select box, ada cursor, ada ini transformasi yang 4 biji ini transformasi namanya. Move itu translasi. Ini rotasi, ini scaling. Kalau shortcutnya untuk scaling rotation ini bahasa Inggris ya, S sama R. Tapi kalau untuk move itu beda sendiri, ini G. Ini kayaknya pakai bahasa Indonesia, gerak gitu. Atau go, aja nggak tahu ya. Harusnya kan M ya, enak ya ini, tapi dia G. Kita ikutin aja. Oke. Pas kita klik, nanti di sini ada ini ya, ada panah. Panah itu adalah panduan kita untuk menggerakkan berdasarkan sumbu. Bisa juga kita gerakan bebas. G aja. Oke. Ini kita bebas kalau nggak pakai panah ya. Tapi kalau kita pakai panah, dia akan sesuai dengan gerakannya, sesuai dengan sumbunya. Kalau pakai shortcut gimana? Kalau pakai shortcut tinggal tekan G ya. Tadi kalau G itu dia random ya. Kalau pengen arahnya sesuai sumbu, jadi tekan G lalu tekan X. Tekan G lalu tekan Y. Tekan G lalu tekan Z. Jadi G tunggu 1 detik, X. Misalnya ini. G X GY misalnya, lalu GZ. Nggak usah ditekan terus ya, jadi dilepas Z. Kalau untuk rotasi sama, untuk scaling sama. Kalau rotasi kita bisa rotasi sumbu X, RX ya, lalu RY, sumbu Y, lalu RZ.
Untuk transformasi, kalau kita pengen balikin lagi, ini udah aneh-aneh atau kegeser sama orang gitu, pengen balik lagi gimana, tekan Alt aja, Alt G, Alt R, Alt S. Jadi setelah kita lakukan perubahan tadi R rotasi ya, berarti Alt R dia balik lagi ke semula. Tapi nggak bisa jadi harus setelah harus diubah setelah digerakkan atau setelah ditransformasi baru bisa di reverse ya. Nggak bisa udah dirotasi, translasi terus ini pengen balik lagi ke semua, nggak bisa. Oke. Transformasi udah ya, bikin mesh udah. Paling sekarang untuk viewing aja, viewing. Kalau kemarin kalian belajar ada sumbu XYZ, XY, XZ sama YZ ya. Nah, untuk bisa melihat ke 4 dimensi itu atau 4 skala atau plane ya, 4 plane, ada shortcutnya yaitu Ctrl Alt Key. Nah, di sini kita bisa ada 3 ini ya, tampak atas, tampak samping, sama tampak depan. Lalu kalau pengen balik lagi, Ctrl Alt Key lagi aja, itu balik lagi ke semula. Atau bisa juga itu kan namanya orbit ya. Bisa juga ini ada orbit di sini di paling kanan. Ini bisa kalian klik. Jadi kalau pengen arah Y aja, tinggal klik aja Y. Arah Z aja. Min X, min Y, min Z. Artinya min X, min Y itu misalnya kalau X itu kan tampak depan ya. Kalau min X berarti tampak belakangnya. Jadi diputar. Kebalikannya. Kalau Z tampak atas atau tampak bawah ya. Oke. Kalau ngebalikin lagi gimana? Balikin lagi ya tinggal gini aja manual. Tapi kan bingung ini gimana sih awalnya? Awalnya bisa pakai gini, viewpoint, lalu kamera. Oh, awalnya seperti ini nih. Si arah orbitnya tuh seperti ini. Jadi kita bisa ikutin aja arah orbitnya. Ini tinggal tekan balik lagi ya. Si X-nya di sini ya. Udah seperti itu. Bisa juga yang punya numpad bisa di maksimalkan, ada misalnya 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 atau pakai alt ya. Kontrol 7, kontrol 9, kontrol 1 2 3. Ini bisa dimanfaatkan yang pakai numpad. Kalau nggak pakai numpad manual di sini. Viewpoint sama aja sih, sampai 7. Ada navigation, orbit. Ini kan numpad ya, orbit, roll, pan view dan lain-lain. Oke. Lalu ada juga ini ya. Kalau ini kan zoom ya, zoom. Lalu ada juga move.
Misalnya kalian bikin apa, lingkungan atau bikin polban gitu ya, kan gede banget tuh, pengen ini bisa pakai apa, di move segimana juga bisa. Ini ada apa, icon tangan ya, atau bisa pakai kontrol atau shift ya. Oh, shift sama tekan tengah ini pindah. Sampai sini aman. Ntar ya, saya nyontek dulu apalagi yang belum ya. Transformasi udah, add mesh udah, terus plan udah ya. Udah ya. Oke, ada yang lupa saya, ini ada scene collection ya. Ini kalian bisa select langsung di sininya atau bisa juga di sini. Ini bisa pakai kontrol untuk select untuk apa, dua objek ya. Ini bisa dimanfaatkan. Utamanya jangan sampai delete kamera atau light ya. Kalau delete kamera berarti nanti kita nggak bisa ngerender. Kalau light nanti semuanya gelap. Oke, kita coba delete ini ya, atau nanti aja. Oke, sekarang kita ke scripting. Kalau mau scripting sebenarnya tinggal paling ujung ini ada scripting ya. Ini interface-nya seperti ini. Ini ada main window, lalu ini sama kayak saya tadi ya. Ini properties di sini di kanan. Ini mirip kayak apa? Tony ya. Ini untuk codingnya. Bukan coding, apa sih ini? Terminal. Ini kalian bisa lakukan operasi di sini. Sama ya. Sama kayak Tony di sini, mirip. Lalu di sini adalah text editornya. Text editornya caranya gimana? Tinggal klik new ini. New, nanti kita langsung jadi text editor. Ini kalau pengen besar tinggal kontrol sama ini ya, sama apa ini namanya tuh, scroll. Nah, ini kelemahan pakai text editor di sini tuh, kalau kita tab terus sama tulisannya gede itu nanti nggak terlalu terlihat. Apalagi apa ya? Ya, tidak terlihat. Nah, tadi kan ini konsol, terus ini text editor, lalu di sini ada log. Sebenarnya apa yang kita lakukan selama ini di Blender, ada lognya di sini. Contohnya misalnya kita balik lagi ke layout, kita shift A ya, shift A bikin silinder ya, bikin silinder. Lalu kita balik lagi kita eksekusi dulu ya. Lalu kita balik lagi ke scripting. Di line paling bawah untuk bikin silinder ternyata fungsinya seperti ini. BPY, ops, mesh, primitive. Kan ini nggak kelihatan ya. Kita bisa pakai view di sini, word warp sama misalnya high, biar kelihatan. Jadi untuk bikin silinder kita bisa pakai fungsi BPY, OPS, mesh, primitive, silinder, add. Lalu locationnya apa, scale-nya berapa. Nah, ini kan size-nya default ya.
seandainya kita mau size-nya pengen kelihatan, bisa delete. Shift A mesh silinder. Nah, misalnya kita radiusnya kita ganti jadi 3. Lalu depth-nya atau tingginya jadi 6. Oke. Ini jadi lebih detail ya. Si parameternya jadi lebih detail, ada radiusnya, ada depth-nya. Ini cara carinya gimana? Si pengen lihat detail parameternya atau parameter yang sederhananya apa sih? Terkadang karena kita terlalu banyak manipulasi nanti jadi apa? Sebenarnya kayak ini aja, kayak rotate. Rotate-nya sepanjang ini, padahal yang butuh kira-kira apa sih? Kan kalau false ini artinya dia default value ya. Sebenarnya yang butuh apa sih misalnya? Jangan-jangan yang butuh hanya sampai sini aja. Nah, pengen tahu itu di mana? Kita bisa ketik help di sini. Lalu ada Python IP reference. Tinggal klik aja. Karena saya pakai 293 berarti untuk versi 293. Kalau 36 pakai yang 36. Tadi itu apa? Kita bikin mesh ya. Kita cari bpy ops mesh. Kita cari mesh di sini. KLM. Ini import. Ini mesh operator. Primitive. Nah, ini ada primitive circle add. Sebenarnya yang utamanya ini aja misalnya. Lalu primitive con, cube, cylinder dan lain-lain ya. Ini semuanya ada di sini. Kalau transformation tadi pakai ops juga ya, bps off sama, tapi carinya yang transform. Nanti ada tekstur dan lain-lain. Transformnya misalnya move ya. Translate. Terus rotate sama scale. Ini bisa baca di bpy-nya. Oke. Lalu gimana cara eksekusinya? Eksekusinya tinggal di sini ada run script ya. Run script tinggal run. Ini dia ngeduplikat. Jadi ada fungsi yang udah saya kasih di ini ya. Fungsi basic. Ini misalnya clear scene. Eksekusi jadinya ini ya. Gitu aja. Jadi di clear dulu scene-nya, terus baru ngeprint ini si cylinder add. Nah, sekarang kalau kalian save ini,
Nah, kalian save itu dokumennya bentuknya .blend. Misalnya tutorial teman 7. Ini misalnya kita pertemuan 7. Nah, kalau .blend ini kan kayak apa ya? Kayak binary ya. Nggak bisa diakses langsung sama Python. Si kode ini nggak bisa diakses langsung sama Python. Kelemahannya di mana? Kan kalau pakai library kayak Tony, kayak Visual Studio Code atau apa kan lebih enak autocomplete-nya atau apanya gitu ya. Jadi kita bisa, triknya adalah kita save menjadi bagian lain. Contohnya, kalau ini kan save global ya. Ini kita bisa save per file. Ini ada teks di sini. Teks, lalu save as. Ini kita ganti misalnya silinder ya, cylinder.py. Ntar kita simpannya tadi di mana ya, di pertemuan kelas B ya, cylinder.py, save as. Jadi kita bisa akses di Tony, kita cari tutorial pertemuan 7 kelas B, cylinder.py nya bisa diakses di sini. Ini seandainya saya kasih komentar gitu, hello world, saya save di sini. Nanti di sini ada tanda tanda tanya ya. Ini ada yang edit nih, tidak sinkron sama yang ada di Blender. Ini kita bisa reload from this. Jadi artinya update dari si Tony-nya. Seperti itu. Jadi ingat, save-nya jangan hanya .blend-nya, tapi bisa dikeluarin per Python-nya. Oke. Sampai sana kita lanjut dulu ya, kita lanjut. Oke. Ada beberapa fungsi ini ya, ada fungsi pembantu, ada juga render ya. Ini contohnya kita udah bikin objek, lalu kita pengen ngeprint si objek tersebut. Kita bikin new file. Ini kita namain, kalau kita Ctrl S dia save-nya as blend ya. Kita save as di sini. Kita ganti jadi render. Ini bisa aja dalam satu file Blender ini bisa banyak Python ya. Cara ngubah-ngubahnya gimana? Di sini ada di atas nih, ini tuh buat nge-switch si Blendernya, si teksnya. Kalau misalnya kita punya file baru, kita bisa open seperti itu. Oke, contohnya kita pengen ngerender. Nah, ininya tinggal ganti sesuai folder yang ada atau sesuai yang kita punya. Misalnya saya itu ada di mana sih tadi, tutorial ya. Tutorial kelas B. Kelas B.
B cylinder. Misalnya kita kasih folder render cylinder. Itu kan saya salah lagi. Text save. Oke, langsung ini eksekusi aja. Nanti ada folder render, lalu ini hasilnya ya. Ini pengaruh sama ini letak si apa? Cahaya sama kameranya di mana. Ini harus disesuaikan. Oke. Lalu bisa juga kita langsung pakai Tony, nggak usah pakai Blender. Jadi kalau versi 36 itu karena kita pakai Tony terbaru ya, si package-nya yang ada versi 36. Ada juga sih versi 28, tapi belum saya coba. Nanti kalian tinggal install aja BPY, nanti ini versinya 3.6, tinggal install. Lalu kalian coba ini dieksekusi. Nah, tapi ini eksekusinya manual. Jadi kita harus tahu tempat blendernya di mana, lalu Python script si blender itu, si script Pythonnya dieksekusi oleh Blender exe secara background. Cara lain misal pakai Jupyter, ada yang tahu Jupyter? Jupyter Lab di sini. Caranya sama, kita bikin fungsi, lalu nanti letaknya di mana sih hasil rendernya, nanti terlihat seperti itu. Jadi nggak harus dari Blender gitu, bisa juga dari Jupyter Notebook atau dari Tony langsung. Oke, tadi kan caranya kita bikin objek dulu, baru kita bisa copy di lognya ya. Tapi ada cara lain, kita juga misalnya pas Shift A, pas kalian klik mesh, kan udah dicentang tadi Python tooltipsnya ya. Jadi setiap kita klik di sini nanti ada, ini fungsinya ini loh. Kalau pengen bikin mesh, fungsinya bpy ops mesh primitive cube add UV sphere dan lain-lain. Kalau gerak bisa nggak ya? Nggak ya. Karena ini pakai tools ya, nggak ada yang ini. Kalau transform kayaknya lebih enak ditransform dulu ini di UI, lalu tahu transform fungsinya ini, baru bikin fungsi baru. Kalau transform misalnya GX kan ada nih di log, bisa pakai jadi ini tuh apa ya, jadi sistemnya kayak blok ya, kayak blok program. Jadi saya awalnya bikin silinder, lalu silinder itu ditransformasi. Jadi setelah bikin silinder baru ditransformasi. Jadi yang transformasi apa ya, silindernya. Kalau misalnya silinder kubus, transformasi yang ditransformasi kubusnya. Jadi ada apa, jadi harus sepaket kalau pengen melakukan transformasi. Jadi enaknya kalian bikin fungsi.
Jadi jangan kayak gini, tapi biar jelas misalnya bikin fungsi misalnya silinder pindah misalnya. Jadi habis bikin, kalau dibikin fungsi kan jadi kita jelas satu paketnya tuh segimana. Kayak seperti itu. Itu kan nggak enaknya kalau kalau pakai ini nggak ini ya. Kalau pakai Tony kan kita bisa lihat ini belum di save. Ini kita bisa lihat secara jelas. Dan itu kita juga bisa rapihin biar enak dibaca ya. Sekarang karena ini false semua kayak ini default ya, sebenarnya yang perlu cuman ini aja nih, cuman yang value nya aja. Kayak gini. Ya. Jadi ternyata sederhana ini bikin silinder sama transform itu jadi yang banyak-banyak itu sebenarnya default, nggak usah ditulis kayak gitu. Oke. Nah sekarang udah kebayangkan mau bikin apa sekarang? Ceritanya saya punya 2 blok nih, nanti dibagi setengah buat baris ini, setengah buat yang baris sana. Nanti tiap baris bikin kelompok, dipisah-pisah lagi, paling 5 orang, 6 sampai 7 orang. Hari ini 31 ya? 6 orang cukup ya? 6 orang. Nah, ini dikumpulkannya hari Sabtu jam 8 malam ya. Kalau review dan eksplorasi ini lebih ke lengkapin seperti biasa ya, lengkapin yang kosong-kosong di sini. Ada banyak lumayan yang kosong. Sini. Nah, yang bisa dikerjakan sekarang atau bisa banyak diskusi di tas 1 dan tas 2. Ini tas 1 dan tas 2 ini kelompok ya. Tas 1 dan tas 2 ini kelompok. Ini sama aja kayak kalian bikin bentuk dasar 2 dimensi di processing kemarin, tapi ini pakai built-in function yang udah ada tadi. Kayak saya, ini sebenarnya kan udah ada ya. Tinggal ininya dinaikin jadi radius sama dengan ini misalnya defaultnya ya. Depth. Terus misalnya location, x, y, z dan lain-lain gitu ya. Jadi ada yang sudah ada, kan di mesh itu sudah ada ya, lingkaran, kubus, bola, silinder udah ada. Tapi ada beberapa bentuk yang belum ada guys, piramida ini. Ada piramida sama kaki, sama piramida siku-siku ya, atau sembarang. Nah itu belum ada, kalian bikin sendiri.
Konsepnya kayak kemarin Pak Grab ngasih tahu ya, Pak Grab yang bikin balok tapi dari vertex. Konsepnya sama. Saya udah ada contohnya di ini coba dieksekusi dulu. Eksekusi dulu, coba dulu. Jadi pertama ini ada yang bentuknya masih apa acak-acakan ya, ada yang terakhir itu yang sudah menjadi kelas. Oke. Yang acak-acakan dulu biar apa? Biar jelas ya. Jadi tadi tuh ada vertex itu ada yang 3 itu disebut apa? Triangle ya. Triangle, terus ada quads ya yang bentuknya 4. Enggak kita. Ini mah vertex XYZ ya, XYZ. Tapi kalau face-nya 4 berarti ini quad ya. Kayak gitu. Ini 0123 maksudnya apa? 0123 adalah lokasinya ya, lokasi array-nya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total ada 7 ya. Enggak, harusnya 8 ya. 0, 1. Oh ya benar. 8 ya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8 tapi dari 0. Oke. Jadi anggap aja 0, 1, 2, 3, 4 tuh kayak bagian bawahnya atau face bawah. 7, 6, 5, 4 tuh bagian mananya, bagian mana. Konsepnya sama ya, kayak ini. Ini segitiga sama kaki, anggap aja 0,0-nya tuh yang ini kan, 0,0,0. Terus kan kalian disuruh bawa penggaris kan ya. Berarti kalau X itu kan sebelah sini, Y itu sebelah X. Y itu kan yang bagian sananya, Z itu yang atasnya. Jadi tinggal ini aja. Vertex pertama kan ini 0,00, terus vertex keduanya misalnya ini ya. 0, anggap aja 4 ya. 4,0,0 terus ini berapa? 4,1,0 ini 0,1,0 itu kan udah dapat 4 vertex lalu dibikin face. Terus sekarang yang ini, terus yang ini, yang depan sama yang belakang. Jadi ini ada 5 face. Cuman ini aja, cuman 2 yang sembarang sama yang ini. Sisanya kan udah ada ya. Kalau balok udah ada, kita punya kubus kita udah punya. Nah paling untuk semua ini semua jenis dibikin ininya ukurannya, ada yang kecil, ada yang besar dan lain-lain. Bikin fungsinya. Terus ada ini mah silinder udah ada. Oke. Jadi paling yang membedakan tas 1 sama tas 2 apa? Tas 1 di sini kata kuncinya built-in function. Jadi yang sudah ada tadi ya, pakai yang saya kasih contoh yang ini. Pakai primitif, pakai di operasi mesh primitif cylinder add. Yang tas 2 ini kita belum punya kayak tadi piramida. Jadi kita bikin sendiri. Ini pakai mesh sama ini face yang sudah dicontohkan di sini. Ini sebenarnya sudah ada ya, nanti kalian coba aja. Kan ada piramida, terus ada ini. Kalian coba aja, paling yang beda ukurannya. Jadi ukurannya kalian ini. Satuannya M. Tapi nanti misalnya kalau ada koma-koma dibulatin aja, jangan ada koma. Jadi misalnya 1,5 jadi 2 gitu. Jadi jangan terlalu apa? Jangan ada koma. Jadi lebih apa ini aja, atau diskalain aja biar pas. Kalau misalnya jadiin 2 tapi malah jadinya sembarang bu, maunya sama kaki, jadi kan nggak itu juga. Oke. Nah itu tas 1 tas 2 nya seperti itu. Ada pertanyaan dulu nggak? Nah kalau tas 3 nya ini individu lagi. Jadi kan udah punya fungsi tuh banyak nih, ada macam banyak balok tuh. Misalnya ada fungsi utama, ada fungsi yang variasi, misalnya balok panjang, balok pendek, kubus panjang, kubus pendek, terus sama kaki panjang, sama kaki pendek, terserah. Nanti buat sebuah objek dari 4 balok. Jadi misalnya saya bikin mobil-mobilan nih.
Misalnya ada balok panjang di sini, terus ada ini dan ini misalnya. Ini kan 4 ya. Ini minimal ya. Misalnya kalian SMA 4 mah terlalu dikit, misalnya bikin lagi. Nggak ada masalah, pokoknya yang ada di balok ini si bentuknya. Nah, ini pakai transformasi, jadi tinggal di translate atau di rotate itu bebas. Nah, ini pakai yang built-in, jadi kalian nggak bikin dari nol. Jadi pakai yang sudah ada. Itu aja sih. Nah, yang paling ini tadinya misalnya awalnya bikin masih belum OOP lalu dibikin jadi OOP, itu aja. Jadi jangan hilang apa yang sudah kita pelajari di 2 dimensi. Oke, paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan, ini mau dibagi-bagi kah gimana, terserah. Ini pokoknya untuk bagian kanan, ini bagian kiri. Silakan. Ya, buat bagian kiri. Nanti baloknya kiri sama kanan jangan dicampur ya, biar apa? Nanti digabungin lagi enak.
Bikin puzzle. Iya, bikin rumah kok. Ini sini mau bikin rumah. Rano, ini yang kanan? Ya.